Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP sudah resmi disahkan dan akan mulai berlaku di Januari 2026. KUHP itu pondasi utama proses pidana. Dia yang ngatur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan alat bukti sampai pra-peradilan. Penerapan KUHP baru berarti mengubah cara kerja seluruh sistem peradilan. Polisi, jaksa, hakim, advokat, sampai lapas semua harus diadaptasi. Sekarang ini, legislatif, yudikatif, eksekutif, bahkan militer hampir berjalan di satu garis yang sama. Jadi, ketika aturan yang sangat menentukan kebebasan warga disahkan dalam kondisi politik, maka wajar kalau warga beranggapan negara nggak lagi berperan sebagai pelindung. RKUHP ini ibarat kitab besar, harusnya dirancang dengan sangat matang, tapi cara pengesahannya justru menunjukkan sebaliknya. Dan jujur aja, sulit menemukan mana pasal-pasal yang betul-betul pro rakyat. Sekarang aku bakal bacain beberapa pasal yang bermasalah. Dimulai dari pasal 5. Ini memungkinkan aparat menangkap atau membawa orang meski kasusnya belum jelas. Artinya, penyelidikan belum ada pun gak jadi soal, dan ini menjadi ruang penangkapan tanpa dasar yang sangat kuat. Kedua, pasal 90 dan 93. Polisi bisa menahan orang tanpa izin hakim. Hakim yang seharusnya jadi pengawas dihilangkan, kontrol independen lenyap. Kemudian ada pasal 105, 11.2a, dan 13.2a. Wow, ini bukan lagi soal penyitaan biasa, tapi akses penuh ke hidup seseorang. Polisi bisa menyadap, membuka chat, menggeledah rumah, memblokir rekening, dan menyita perangkat elektronik, even kamu bukan seorang tersangka. Definisi penyadapan di pasal lain pun dibuat kabur sehingga mudah dipelintir. Lalu pada pasal 7 dan 8 yang memusatkan semua penyidik di bawah Polri, sentralisasi total. Kewenangannya sudah besar, sekarang ditambah lagi tidak adanya variasi lembaga penyidik. Ruang kontrol pun semakin tipis. Kemudian ada pasal 74A soal restoratif justice. Ini yang lagi banyak banget dibahas nih. Jadi restoratif justice bisa dilakukan meski tindak pidananya belum jelas ada. Logikanya, kalau belum ada tindak pidana, gimana bisa ada pelaku dan korban? Dan ini bisa jadi celah besar untuk pemerasan berkedok damai. Dan dari seluruh rangkaian ini, intinya sederhana. Kalau KUHP diberlakukan dalam kondisi seperti ini, semua orang berpotensi jadi korban. Orang bisa ditangkap tanpa dasar yang kuat, ditahan tanpa izin hakim, digeledah tanpa batas, disadap tanpa pengawasan. Rekening bisa diblokir, barang bisa disita, perangkat bisa diambil berbulan-bulan, dan siapapun bisa direkayasa menjadi tersangka. Semua ini terjadi karena aturan sebesar ini dipaksakan berjalan sebelum negara siap. Ketika hukum dibuat terlalu terburu-buru, dampaknya selalu jatuh ke warga sipil. Kalau arah ini terus dibiarkan, penjara bukan lagi tempat bagi pelaku kejahatan, tapi bisa jadi tempat untuk siapa saja yang dianggap mengganggu, termasuk orang yang cuma bikin meme.